Jumpa lagi bersama Tarotku di video pembacaan kartu tarot dan kartu oracle. Di video ini Tarotku akan membacakan sebuah pertanyaan, yaitu apakah dia akan kembali. Jadi untuk para sahabat yang punya seseorang dan udah berpisah, udah pergi, apakah dia akan kembali lagi atau tidak dengan kita ya. Nah, untuk yang baru pertama kali main ke sini, main ke channel Tarotku, bantu Tarotku dengan cara apa? Subscribe channel Tarotku, like video-video Tarotku, bagikan pengetahuan dari Tarotku. Oke, kita akan mulai dari yang tumpukan kartu yang pertama. Karena kita gunakan lebih dari satu kartu, jadi kita gunakan deck yang berbeda sehingga jumlah kartunya tidak berkurang ya. Sekarang fokus bayangkan si dia, Lalu sekarang tanyakan dalam hati, apakah dia akan kembali? Sekali lagi tanyakan dalam hati, apakah dia akan kembali? Sekali lagi tanyakan dalam hati, apakah dia akan kembali? Oke. Tarotku tebar kartunya, Tarotku ambil 3 buah kartu ya. 1, 2, 3. Oke, yang ini tumpukan kartu yang pertama. Sekarang yang kedua. Kembali fokus, bayangkan si dia, tanyakan dalam hati. Apakah si dia akan kembali? Sekali lagi tanyakan dalam hati, apakah si dia akan kembali? Sekali lagi tanyakan dalam hati, apakah si dia akan kembali? Oke, Tarotku tebar kartunya, Tarotku ambil 3 buah kartu ya. 1, 2, 3. Oke, kemudian tumpukan kartu yang ketiga. Kembali fokus ya, bayangkan si dia. Lalu sekarang tanyakan dalam hati, apakah si dia akan kembali? Oke, tanyakan dalam hati, apakah si dia akan kembali? Oke, Tarotku tebar kartunya. Tarotku ambil 3 buah kartu. 1, 2, 3. Oke, ada 3 buah kartu. Ada 3 tumpukan kartu sekarang. Kemudian ada kartu oracle-nya juga. Tarotku akan shuffle ya. Tarotku shuffle. Fokus solusi untuk dia yang udah berpisah dan kita nggak tahu akan kembali atau enggak, solusi apa yang harus aku lakukan. Ingat, kartu oracle sebenarnya bertujuan untuk membaca sebuah solusi, bukan untuk pembacaan masalah. Jadi oracle sebenarnya dirancang untuk sebuah solusi. Jadi oleh karena itu saat kita membaca menggunakan oracle, pertanyaan kita adalah solusi untuk si dia yang saat ini masih belum kembali. Baiknya apa yang harus aku lakukan ya. Oke, Tarotku ambil 3 buah kartu juga. Nanti kita akan bacakan oracle di akhir setelah kita pilih tumpukan yang pertama. Oke. Sekarang ada 3 buah tumpukan kartu. 1, 2, dan 3. Oracle-nya nggak ikut ya. Hanya tarotnya aja. Oracle-nya nanti. Sekarang pilih salah satu tumpukan yang ingin dipilih. Tarotku akan beri waktu 5 detik. Oke, yang pilih tumpukan yang paling kiri. Apakah dia akan kembali? Kita akan lihat sama-sama. Oke. Tarotku rubah urutannya karena kameranya mirror ya. Di kartu paling kanan ada kartu 5 tongkat. Dan di tengah ada kartu 7 pentacle. Sedangkan yang paling kiri ada kartu hierophant. Di kartu 5 tongkat sebenarnya dia berada di sebuah kondisi di mana lingkungan kurang begitu mendukung untuk tindakan yang mau dilakukan, baik secara fisik maupun secara prinsip. Jadi jika kita kaitkan dengan pertanyaan apakah dia akan kembali, lingkungan dia nggak mendukung dia untuk kembali, biarpun dia punya keinginan kembali, tapi untuk saat ini itu nggak gampang. Karena kondisi saat ini, ya lingkungan dia mau nggak mau udah tempat dia hidup, tempat dia bekerja, tempat dia sedang melakukan semua kegiatan dia, dan itu membuat dia sebenarnya susah untuk balik sama kita. Karena bisa saja dulu setelah pisah ada beberapa kata-kata yang diucapkan atau ada pengaruh dari lingkungan yang akhirnya membuat dia tidak semudah itu bisa kembali sama kita dan didukung oleh lingkungan untuk balik sama kita. Bisa saja sumbernya juga dari dia. Dulu mungkin saat dia jalan sama kita, dia bilang ke lingkungan bahwa kita A, kita B, kita C, dan lingkungan akhirnya jadi nggak suka sama kita. Dan efeknya sekarang, begitu berpisah sama kita dan dia punya keinginan balik pun, lingkungan juga melarang dia untuk balik. Dan di sisi yang lain, lingkungan adalah tempat dia hidup sehari-hari ya. Kartu 7 pentacle juga ya di kondisi dimana memang dia tinggalnya di sana ya, hidupnya di sana, dan yang dia temui ya lingkungan ini.
Namun ke depan nanti kalau dia mau bijaksana, sebenarnya dia bisa kasih solusi. Dia bisa memberikan suatu pendapat yang bijaksana kepada lingkungan sehingga lingkungan nggak lagi menghakimi dia. Tapi yang pasti apakah dia akan kembali atau tidak di saat ini, yang ini lebih ke arah jawaban tidak ya. Dia tidak akan kembali di saat ini karena di saat ini lingkungan tidak mendukung dia balik sama kita dan dia sendiri membutuhkan lingkungan untuk kehidupan dia dan bukan hal yang bijaksana untuk dia balik sama kita di saat sekarang. Itu untuk kondisi dia ya. Ini lebih ke arah tidak balik saat ini. Sedangkan yang pilih kartu tumpukan yang di tengah, ada kartu 8 pentacle, ada kartu the moon, ada kartu 3 cup di tengah. Kartu 8 pentacle sebenarnya bercerita tentang sebuah progres atau proses yang sedang terjadi, dan di the moon ini sebenarnya suatu proses yang positif tentang suatu perubahan ke arah hidup yang lebih baik. Namun di tengah ada kartu three of cup. Apakah dia akan kembali saat ini? Bisa jadi sudah ada hubungan alternatif atau hubungan lain yang sudah berjalan bersama dia. Dan hubungan ini membuat perubahan hidup dia sebenarnya lebih baik. Jadi jika dikatakan apakah dia akan kembali, yang ini tidak. Kenapa? Karena dia sedang berproses ke arah yang baru, yaitu move on, arah hidup yang lebih baik, dan sudah ada orang lain yang berada di sisinya yang mendampingi dia untuk perubahan ini ya. Yang ini juga tidak kembali karena memang sudah terjalin hubungan lain dan dia juga sudah berubah lebih baik dan dia sudah bisa move on ya. Kalau yang ini dia nyesel, cuma dia nggak bisa lawan lingkungan. Kalau yang ini dia udah berubah, dia udah move on, dia udah punya orang lain ya. Sedangkan yang tumpukan kartu yang paling kanan, kita lihat sama-sama. Yang pertama ada kartu Magician, yang kedua ada kartu Knight of Wands, dan yang ketiga ada kartu King of Pentacle. Apakah dia akan kembali atau tidak? Sebenarnya kartu Magician bercerita tentang sebuah penciptaan, sebuah kondisi yang jika dilakukan dengan creativity bisa dilakukan, atau sebuah kondisi keajaiban yang positif. Dan di kartu tengah, ini sebenarnya menyimbolkan untuk berani menyelesaikan apa yang pernah terjadi dulu, atau berani mengambil kembali hal-hal yang diinginkan jika itu terkait juga dengan masa lalu. Dan di kartu King of Pentacle juga ini simbol yang cukup positif, di mana secara fisik, secara materi semuanya baik-baik saja. Jika dikaitkan dengan sebuah pertanyaan apakah dia akan kembali, yang ini lebih ke arah ada kesempatan dia akan kembali. Karena di Knight of Wands dia akan menyelesaikan atau dia akan kembali mengambil apa yang memang dia inginkan miliki, dan itu juga terkait dari masa lalunya. Karena dia berpisahnya dengan kita dan kita bagian dari masa lalu, yang ini lebih ke arah dia akan kembali dan dia akan membuat sebuah keajaiban yang membuat kita mungkin susah menolak untuk balik sama dia ya. Karena sebenarnya dia punya segalanya yang kita sukai dari seseorang. Biarpun mungkin ada yang kita kritik, ada yang kita protes, tapi sebenarnya dia adalah orang yang punya komplit hal-hal yang ingin kita inginkan dari seorang pasangan. Jadi dia akan bisa membuat suatu keajaiban untuk membuat kita kembali sama dia. Yang ini dia lebih ke arah dia akan kembali ya. Dua ini tidak, yang ini lebih ke arah dia akan kembali. Dan kita lihat untuk solusinya masing-masing, ada 3 buah kartu oracle juga. Kalau tadi pilih di sini tidak wajib pilih yang ini, boleh pick a card bebas ya. Boleh silahkan pilih salah satu kartunya bebas. Tarotku akan beri waktu 5 detik, pilih salah satu. Ini lebih ke arah langkah apa yang sebaiknya kita ambil, saran untuk kita ya. Oke, yang pilih kartu yang paling kanan. Ini adalah tentang mengizinkan. Jadi untuk yang memilih kartu yang paling kanan, kita diingatkan untuk mengizinkan. Mengizinkan ini tidak selalu mengizinkan dia untuk kembali ataupun mengizinkan diri kita untuk melepaskan, tapi izinkan diri kita untuk benar-benar menikmati kondisi yang sebenar-benarnya terjadi. Contoh, jika kita memang dari dalam hati yang terdalam mungkin kita ada bagian yang kita nggak mau kehilangan dia, tapi ada rasa bahagia setelah kita berpisah dengan dia, maka terimalah bahwa dia sudah berlalu dan kita layak bahagia, kita layak punya suatu hubungan baru, kita layak untuk move on, kita layak punya kehidupan kita. Di kartu yang paling kanan ini mengingatkan kita untuk mengizinkan menikmati tiap momen, tiap peristiwa yang terjadi, sehingga kita bisa benar-benar merasakan apa yang hati kita yang terdalam ingin rasakan, bukan yang orang lain ingin kita rasakan. Di sini juga diingatkan untuk kita mengizinkan mengikuti suara hati kita, bukan suara ketakutan dari pikiran kita ya. Sedangkan yang pilih kartu yang tengah, yang ini adalah lebih ke arah untuk mengambil makna dari peristiwa yang sudah terjadi. Kenapa sampai akhirnya dia pergi dan kita berpisah? Pelajaran apa yang bisa diambil dari situasi ini? Nah, dengan begitu kita nggak perlu bingung dia akan kembali atau tidak, tapi paling nggak jika memang dia kembali, berarti kita sudah tahu apa yang harus diperbaiki. Jika memang dia nggak kembali juga di hubungan selanjutnya, kita tahu apa yang harus kita perbaiki dari kita. Ini lebih ke arah makna apa, bahkan dari yang terkecil yang bisa kita ambil dari hubungan kita dengan si dia dulu, apa yang bisa kita ambil maknanya, perubahan apa yang bisa kita lakukan untuk diri kita dan kehidupan kita, itu yang dilakukan. Jadi ini lebih ke arah memaknai benar-benar ya hubungan yang lalu. Sedangkan yang pilih kartu yang paling kanan,
Ya ini lebih ke arah survive, berjuang, action. Kalau memang kamu berharap dia kembali ya tunjukkan bahwa kamu ingin dia kembali, jangan hanya disimpan dalam hati tapi kamu nggak buat suatu tindakan yang nyata. Ya kamu harus perjuangkan dia, perjuangkan hubungan ini, perjuangkan bahwa dia memang layak untuk kembali sama kamu dan kamu memang layak untuk membuat dia kembali. Jadi yang lebih ke arah tunjukkan ya. Oke, sekian pembacaan di video ini. Kita akan jumpa lagi di video-video lainnya dari Tarotku. Terima kasih.